Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah yang diiringi dengan jumlah kasus dan jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada berbagai aspek, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB ditujukan untuk menghentikan penularan melalui beragam kontak. Masyarakat didorong untuk tetap di rumah, hanya di lingkungan tertentu saja. Keluar rumah sangat dibatasi, dikontrol, dan hanya karena terpaksa. Berbagai potensi terjadinya kerumunan dan kontak langsung antar masyarakat berusaha dicegah dan diminimalkan. Bukan berarti dilarang keluar, tapi dibatasi serta diminimalkan. Sejak 17 Mei 2020, pemerintah Kota Malang mulai memberlakukan PSBB di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020, berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi pelajar dan tenaga pendidik, harus melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Evaluasi pembelajaran dilakukan di rumah. Semua institusi pendidikan tutup sementara. Kelas musik, tari, olahraga, dan aktivitas lainnya dihentikan sementara. Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masih buka selama PSBB. Bagi para pekerja, prioritaskan work from home dan tetap utamakan prosedur pencegahan. Karyawan dengan penyakit penyerta dan lansia tidak dianjurkan ke kantor. Sektor yang masih boleh beroperasi selama masa PSBB adalah instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, pelaku usaha di sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, media cetak dan elektronik, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan kebutuhan sehari-hari. Bagi pekerja ojek online, dihimbau tidak membonceng penumpang dan hanya beroperasi untuk mengantarkan makanan dan minuman saja. Saat pulang, lakukan prosedur pencegahan dengan tidak menyentuh area wajah dan menyentuh barang-barang di rumah sebelum mencuci tangan dan mandi. Bagi masyarakat yang ingin belanja bahan makanan, utamakan gunakan layanan antar atau online. Pasar grosir, pasar basah, supermarket, dan toko kelontong tetap buka dengan waktu terbatas. Pengelola pasar dan swalayan harus sediakan sarana untuk physical distancing. Lakukan prosedur pencegahan, pakai masker, disiplin jaga jarak, dan rajin cuci tangan usai belanja. Bagi masyarakat yang ingin pergi ke mal atau pusat perbelanjaan, diharap untuk menahan diri dulu karena pusat perbelanjaan tutup, kecuali toko swalayan yang ada di dalamnya. Hindari lakukan hangout di mal selama PSBB.
harap membeli makanan atau minuman yang bisa dibawa pulang atau take away. Bagi yang suka berolahraga, lakukan olahraga di dalam rumah dengan panduan online. Taman kota dan fasilitas olahraga ditutup selama PSBB. Bagi yang ingin beribadah, harap beribadah di rumah saja. Jika ingin beribadah di tempat peribadatan, harus memenuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan adzan tetap diperbolehkan. Hindari mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Kegiatan khitan, pernikahan, pemakaman masih dibolehkan, tapi dibatasi. Seluruh tempat hiburan dan pariwisata, serta jenis usaha yang berada di dalamnya, memiliki kewajiban untuk tutup. Jika terpaksa bepergian, gunakan kendaraan pribadi dengan maksimum penumpang 3 orang untuk kendaraan roda 4 dan lakukan prosedur pencegahan. Jika terpaksa keluar kota dengan kendaraan umum, pastikan Anda sehat, tidak flu, batuk, atau demam. Lakukan prosedur pencegahan, pakai masker, jaga jarak saat di ruang tunggu dan saat mengantri di lokasi bandara, stasiun, dan terminal. Cuci tangan sebelum dan sesudah dari bandara, stasiun, dan terminal. Patuhi ketentuan cek suhu tubuh. Selama PSBB, tidak semua tempat ditutup. Masyarakat tetap dapat pergi ke fasilitas kesehatan, toko, SPBU, bank, terminal, stasiun, apotek, dan kantor pemerintahan. Namun, masyarakat dihimbau untuk meminimalkan keluar rumah. Jika terpaksa tetap keluar, masyarakat diharapkan disiplin melakukan prosedur pencegahan.